Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang about router OS. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, dan arsitektur router board. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu router board. Ya, perlu kalian ketahui bahwa mikrotik ada yang router OS dan router board, yang mana router board lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS lebih mengarah ke software OS. Lalu, router OS dengan standar standalone operating system yang berbasis Linux dengan versi 3.3.5. Kita juga bisa menginstal router OS di PC karena kita bisa custom prosesor, kapasitas RAM, hard disk jika terjadi problem. Misalkan suatu part terkena petir, maka kita hanya perlu mengganti port itu saja. Berbeda dengan router board yang harus mengganti semuanya. Ada jenis produk mikrotik router OS, diantaranya ada Aneto, Dinara, dan Okma, dan yang lain sebagainya. Nah, kita akan menyinggung router board. Jika router board itu lebih mengarah ke perangkat fisik atau built-in hardware dibanding router OS. Kegunaan router board adalah untuk menjalankan sistem operasi OS. Sebelum itu, kita perlu tahu bahwa mikrotik memiliki banyak fitur yang terdapat pada mikrotik. Itu bisa bergabung dalam satu perangkat saja ataupun dia memiliki perangkat pecahan. Dan pada router board, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat atau diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router board juga tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu router OS features. Mikrotik memiliki banyak fitur, tidak hanya untuk router saja. Di antaranya fitur seperti wireless network, routing, firewall, dan NAT. QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling yaitu VPN, user management, dan juga sebagai tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa dapat tertanam pada satu perangkat atau dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Kemudian kita akan bahas yang pertama, yaitu support wireless network. Jadi, wireless itu nirkabel dan ia diperuntukkan indoor atau outdoor dengan standarisasi supportnya adalah A/B/G/N ataupun AC. Dan contoh untuk indoor adalah CHAP wireless mikrotik. Sedangkan yang outdoor ada point-to-point dan point-to-multipoint. Salah satu contoh point-to-point adalah SXTSK mikrotik, LHG-AC, Dynadisk, Manpok, dan Omnitik. Kemudian yang kedua ada routing, dan perlu diketahui bahwa routing itu ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Kemudian contoh dari dynamic routing adalah RIP, OSPF, BGP, RIP-NG, OSP versi 3. Kemudian ada fitur firewall dan NAT. Jadi firewall sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan untuk NAT agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Selanjutnya ada fitur QoS atau Quality of Service dan biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth management. Lalu untuk fitur point-to-point tunneling itu biasa dikenal dengan VPN. Terdapat PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN yang digunakan untuk remote server dari jarak jauh. Kemudian ada juga user management.
misalkan DHCP, agar mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu proxy. Salah satu contohnya seperti web proxy. Dan juga ada hotspot. Misal menggunakan fitur hotspot dan ada klien yang connect, kita akan diberikan portal autentifikasinya. Dan juga ada radius yang digunakan untuk user manager. Kemudian yang terakhir adalah tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, atau MRTK. Ya, kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu name type arsitektur router board. Untuk pengkategorian nama pada mikrotik itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan simbol nama, kata, dan juga exceptional naming. Dapat kita lihat di sini terdapat RB951, yang mana RB berarti router board. Angka pertama atau 9 ini adalah seri atau kelas router. Angka kedua adalah jumlah port Ethernet, dan angka yang ketiga merupakan jumlah slot wireless-nya. Contoh untuk yang disimbolkan dengan kata adalah Omnitic, Grove, SXT, LHG, Dynadisk, CHAP, WAP, HAP, dan HEX. Untuk yang disimbolkan dengan exceptional naming adalah nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernet port-nya lebih dari 9. Contohnya RB600 dan RB1000. Selanjutnya adalah pengkategorian type. Yang 4 pertama adalah sama dengan simbol dengan nama, yakni RB adalah router board, angka pertama itu seri, angka kedua untuk Ethernet, dan angka ketiganya untuk wireless. Jika setelahnya adalah UI, yaitu fitur board, kemudian ada strip to N yang merupakan fitur wireless. Yang terakhir adalah jenis casing, karena di sini adalah TC berarti ia jenis tower atau vertical case. Selanjutnya adalah arsitektur router board. Untuk mikrotik, ia memiliki arsitektur MIPS-BE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, XBasic, MIPS-LE, MMIPS, dan lain sebagainya. Jadi, arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur juga berbeda. Ya, mungkin segitu saja pembahasan video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.